3. Kill target on sight. Stop! Jack! Di awal film, kita langsung dikenalkan dengan seorang pria yang hidup seorang diri di sebuah pulau terpencil di Skotlandia. Diketahui, pria ini bernama Michael Mason. Sehari-hari, Mason hanya menghabiskan waktu dengan bermain catur dan memberi makan anjingnya. Siap, mate. Selanjutnya, kita juga dikenalkan dengan seorang gadis remaja yang bernama Jessie. Jessie dan pamannya ternyata adalah kurir yang biasa mengantarkan kebutuhan pokok yang dipesan Mason. Saat itu, selain mengantarkan pesanan, Jessie juga memberikan hadiah kecil untuk Mason. Pada pengiriman berikutnya, terlihat cuaca sedikit mendung. Kemudian, Mason mendengar pintu rumahnya ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata Jessie sudah berada di depan pintu. Ia terlihat kesal karena hadiah kecilnya kemarin tidak diambil Mason. Mason terlihat acuh dan menyuruh Jessie untuk segera pergi. I'm not afraid of you! Setelah itu, Jessie bergegas lari ke perahunya karena cuaca mulai kurang bersahabat. Mason yang berada di dalam rumah tidak sengaja melihat dari jendela kalau kapal paman Jessie sudah tergulung ombak. Ia lalu bergegas untuk menyelamatkan Jessie dan pamannya. Untungnya, Jessie masih bisa dibawa keluar dari air. Tetapi naasnya, paman Jessie harus tewas terkunci di dalam kapalnya. Tidak lama kemudian, Jessie mulai tersadar, dan dia langsung bertanya tentang pamannya kepada Mason. He's dead. Mengetahui pamannya tidak berhasil selamat, Jessie hanya bisa menangis. Pagi harinya, Jessie mengeluh kalau kakinya terasa sakit. Ternyata, luka akibat tersangkut jaring sebelumnya terlihat semakin parah. Jessie sempat komplain kepada Mason, kenapa dirinya tidak dipulangkan atau dibawa ke rumah sakit saja. Tapi Mason hanya menjawab kalau dirinya bisa mengurus semuanya. Mason rupanya juga sudah tahu jika Jessie adalah seorang yatim piatu, dan selama ini ia hanya tinggal berdua dengan pamannya. Melihat sikap Mason itu, Jessie menaruh curiga.
Jangan-jangan Mason adalah orang jahat. Jesse kemudian mencari sesuatu untuk bisa digunakan sebagai senjata. Kemudian ia menemukan sebilah pisau, lalu segera ia sembunyikan di bawah bantalnya. Malam harinya, Jesse terlihat gelisah. Mason lalu mencoba mengecek luka di kaki Jesse. Namun Jesse yang kaget, secara refleks langsung mengeluarkan pisau. Dengan tenang, Mason mencoba menenangkan Jesse. Ia bisa memaklumi jika Jesse pasti sedang merasa ketakutan. This is stronger. I'm gonna look at your ankle. Hari-hari berikutnya, tampak Mason yang merawat Jesse dengan baik. Bersamaan dengan itu, Jesse juga terlihat mulai betah tinggal bersama Mason dan anjing peliharaannya. How did you know my uncle? He never told me your name. Would it make a difference if you knew it? Well, at least tell me your dog's name then. He doesn't have one. Your dog doesn't even have a name. I'm going to call him... Right, Jack? Come. Hey. He likes the name Jack. Kemudian, Mason mencoba mengecek luka di kaki Jesse. Melihat luka Jesse yang tidak kunjung sembuh, Mason lalu memutuskan untuk membeli beberapa obat di kota. Adegan berpindah ke sebuah persidangan publik di kota London. Seorang pria tua yang diketahui bernama Manford sedang dihujani pertanyaan dari seorang anggota dewan tentang komplain masyarakat yang terganggu dengan sistem intelijen baru yang menyebabkan data pribadi masyarakat bocor ke ruang publik. Diketahui jika Manford ini adalah kepala intelijen Inggris, dan akibat kejadian ini, Manford dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Dan kemudian jabatan itu digantikan sementara oleh wakilnya. Kembali ke Mason yang saat itu sudah sampai di kota. Ia lalu masuk ke sebuah toko obat. Terlihat, Mason selalu membelakangi kamera pengintai agar wajahnya tidak terlihat. Tidak lupa, ia juga membelikan beberapa potong pakaian untuk Jesse. Ketika akan keluar dari toko pakaian, secara tidak sengaja, wajah Mason tertangkap kamera para gadis remaja yang sedang membuat konten di sosial media. Selanjutnya di kantor intelijen Inggris, sistem komputer intelijen mendeteksi jika foto Mason yang ada di unggahan remaja tadi identik dengan data seorang teroris yang mereka cari selama ini. Meski wajahnya tidak terlalu mirip, tapi retina mata Mason identik dengan teroris tersebut. Kemudian, Roberta, yang merupakan wakil Manford, memerintahkan bawahannya untuk segera melacak Mason dan mengirim sejumlah pasukan untuk memburunya. Adegan berpindah ke Mason yang saat ini sudah berada di rumahnya. Jesse tampak bahagia mengenakan baju barunya. Thank you. So much better than porridge. Ketika mereka sedang makan malam, Mason mendengar suara perahu motor yang mendekati rumahnya. Saat dicek, ternyata itu sejumlah pasukan bersenjata. Mason lalu memerintahkan Jesse untuk bersembunyi, dan dirinya sendiri bersiap menghadapi para pasukan itu. Three. Kill target on sight. Out.
Akhirnya Mason berhasil menumbangkan mereka semua. Namun sayangnya, ia harus kehilangan anjing peliharaannya. Kemudian Mason terlihat menelpon seseorang. Dan selanjutnya mereka berdua pergi dari pulau itu. Whoever he is, he's not Chamoy. Selanjutnya, Mason dan Jesse menuju ke sebuah rumah yang berada di dekat dermaga. Rencananya, ia akan mencuri mobil yang terparkir. Namun, Mason harus menemukan kunci mobilnya terlebih dulu di dalam rumah. Ia lalu menyuruh Jesse untuk menunggu di luar, sambil menitipkan senjatanya. Di dalam rumah, ia dipergoki si pemilik rumah yang langsung menodongkan senjata. Untungnya ada Jesse yang balik menodongkan senjata ke pemilik rumah itu. Please. Can you help him? Adegan kembali ke Roberta, yang diberitahu bawahannya jika ada keanehan pada data Mason di server mereka. Mason, yang merupakan salah satu agen intelijen Inggris, seharusnya sudah diberitakan meninggal 10 tahun yang lalu. Tetapi di sini malah terdeteksi sebagai teroris yang masih buron. Si bawahan mencurigai pasti ada pihak yang sengaja merubah data Mason. Frame one of our own to be targeted. Tidak lama kemudian, ada laporan dari seorang warga yang rumahnya kedatangan perampok. Roberta yang menduga itu adalah Mason, lalu memerintahkan polisi terdekat untuk menangkap Mason dalam keadaan hidup, karena ia kini sudah tahu jika Mason sedang difitnah. Where's my asset? We're all good, sir. Thank you. Di tempat yang lain, Manford yang melihat di komputernya jika Roberta sedang memburu Mason, ia segera memerintahkan agen andalannya yang bernama James Workman untuk menghabisi Mason dan Jesse. Where's your son? Did you just go do something? I called the police. Tidak lama kemudian, polisi segera berdatangan ke rumah itu. Si pemilik rumah yang tidak sabar memilih untuk segera kabur bersama anaknya. Naasnya, ia harus tewas tertembak. Ternyata di luar rumah, agen suruhan Manford sudah membidikkan senjatanya dari kejauhan. Mason lalu kabur dari jalur belakang. Kemudian, Mason membajak sebuah mobil polisi, lalu kabur dari tempat itu. Workman kemudian bergegas mengejar Mason. What the fuck is going on? Not engage. I repeat, do not. Di akhir pengejaran, terlihat mobil Workman yang mampu digulingkan Mason. Namun, di sini Workman masih berhasil selamat. Selanjutnya, Mason berganti mobil dan melanjutkan pelariannya. Switching cars. Are you okay? You okay? Sesampainya di suatu kota kecil, Manford kembali mengetahui lokasi Mason yang secara tidak sengaja tertangkap dashcam sebuah mobil yang terparkir.
Di sini, Mason bertemu teman lamanya yang bernama Arthur. Arthur ini adalah seorang hacker. In the wrong place at the wrong time. Who is she? What are you doing here? And I'll stop. Ketika ia membuka komputernya, terungkap bahwa kini Mason sedang difitnah. Data dirinya dirubah menjadi seorang teroris yang menjadi buronan pemerintah Inggris. Dari sini, Mason mulai sadar kalau dalang dari semua ini pastilah Manford, Manafort. yaitu mantan atasannya dulu. Mason terlalu banyak mengetahui rahasia kebusukan Manford, sehingga dirinya sampai difitnah seperti sekarang. Puncaknya, Mason memutuskan keluar dari agen intelijen, karena ia menolak misi untuk membunuh ilmuwan nuklir yang berasal dari Iran. Selanjutnya, Mason memutuskan untuk melawan balik Manford, tapi di sini ia harus mengamankan Jesse terlebih dahulu. Kemudian ia teringat dengan kenalan lamanya yang saat ini sudah menjadi bos mafia, yaitu Kamal Shah. Kamal pasti bisa menyelundupkan orang ke luar negeri dengan mudah, karena ia punya jaringan bisnis di Spanyol. Ketika akan pergi, Mason dikejutkan oleh kemunculan Workman yang langsung menyerangnya. Dude, step by the wall. Let him go. Di suatu kesempatan, Mason berhasil kabur bersama Jesse dan Arthur. Is your team ready? Yes. You take care, young lady. Selanjutnya, mereka berpisah di parkiran. I wish you killed that man. Maybe I'm becoming like you. You're nothing like me, Jesse. What will you do? There's always another island. I could come with you. You don't want this life. Selanjutnya, Mason mendatangi klub malam milik Kamal. Mason seperti sengaja membiarkan dirinya tertangkap kamera CCTV agar memancing pasukan pemerintah dan anak buah Manford datang. Kemudian, ia memaksa anak buah Kamal untuk mempertemukan dirinya dengan Kamal. I got him. That Stephen Manafort. Oh, this Michael Mason. Do you know Michael Mason, boss? Michael Mason. Ketika bertemu, Mason meminta Kamal untuk mengeluarkan Jesse dari negara ini. Sebagai imbalannya, ia akan menghabisi Manford, yang ternyata juga adalah musuh bebuyutan Kamal. Kamal menyetujui permintaan Mason. ID and 20,000 euros. Make sure you finish what you started. Mason and the girl taken in alive. They're still en route, sir. 30 seconds out, sir. Wait on the other side of the square. 2 minutes out. Namun ketika akan pergi, anak buah Manford sudah berada di klub malam itu. Selanjutnya, Mason langsung menghabisi mereka satu persatu.
Sayangnya, Jesse sempat tersandra oleh salah satu anak buah Manford dan ia dibawa ke sebuah mobil yang tidak jauh dari tempat itu. Mason terus mengejar. Sampai pada akhirnya, Jesse berhasil Mason selamatkan. I got you, Jesse. You okay? Ia lalu segera membawa Jesse ke sebuah dermaga. Sesampainya di sana, anak buah Kamal sudah menunggu. Namun Jesse tidak mau pergi sendiri. Ia tidak rela meninggalkan Mason sendirian. Mason berusaha meyakinkan Jesse kalau ini semua demi keselamatan Jesse. Tiba-tiba ada peluru nyasar yang ternyata adalah tembakan dari Workman, orang suruhan Manford. Akhirnya, Mason berhasil menghabisi Workman. Pagi harinya, Manford sedang melihat berita. Ia sedang menunggu kabar dari anak buahnya. Tapi ketika melihat keluar jendela, ia malah dikejutkan dengan para penjaganya yang sudah dilumpuhkan. Rupanya di sana sudah ada Mason yang sedang memegang senjata. Sadar dirinya sudah tidak bisa kemana-mana lagi, ia cuma mengatakan sesuatu yang pasti tidak berpengaruh untuk Mason. Kemudian, Mason langsung melakukan ini. 3 bulan kemudian, di suatu kota di Spanyol, terlihat Jesse yang sedang bersantai di sebuah kafe. Kemudian, seorang pelayan memberikan suatu amplop kepada Jesse yang katanya dari seseorang di luar kafe. Setelah membuka amplop itu, Jesse tahu jika benda ini pasti dari Mason. Kemudian, film pun tamat. Bagi semua pemirsa yang setia menonton hingga akhir review film ini, serta memberikan subscribe, like, dan komennya, kami dari tim Layar Tancap 77 mengucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa di konten-konten berikutnya. Wassalam.